Assalamualaikum teman-teman, saya Randy ada Segelas IT. Jadi video kali ini saya punya casing mini ITX. Ini spesial banget ya. Dihadirkan dari brandnya SSUPD, yakni seriesnya Mushroom D. Jadi si SSUPD ini masih saudaraan sama Lianli ya. Mereka tuh punya produk-produk casing yang benar-benar berkualitas. Nah, di sini SSUPD tuh merilis lagi casing mini ITX, tapi bisa muat komponen-komponen yang lumayan cukup besar lah. Seperti motherboard bisa dipakaikan MATX, terus GPU bisa dipasangkan juga GPU yang 3 fan. Kalau misalnya kalian pengen casing ini, mudah-mudahan nanti udah dijual di Indonesia ya, karena ketika saya dikirim ini langsung dari Taiwan ya. Makanya di sini ada bea cukainya juga tuh. Saya bayar bea cukai lumayan cukup mahal ya untuk menghadirkan si casing ini. Sekarang kita akan langsung saja buka ya si casingnya supaya bisa kelihatan wujudnya langsung gitu. Oke, nah, wow, luar biasa sekali. Jadi ini dia si Mushroom D ya, kalian bisa lihat di sini. Semuanya ini mesh ya, ada bolong-bolongnya. Ya memang harus seperti itu. Kalau casing mini ITX harus ada atau harus banyak bolong-bolongnya. Oke, ada dua USB 3.0, ada USB Type-C-nya juga di sini. Terus untuk bagian belakang bisa dipasangkan dua jenis power supply. Jenis power supply yang kecil seperti ini atau yang seri yang biasa kita pakai ya. Kebetulan di sini saya mau pakai power supply dari FSP. Ini tuh Dagger Pro 850 watt. Dia udah support PCIe 5.0 dan udah support ATX 3.0. Jadi untuk komponen yang nantinya saya pakai, misalkan pakai RTX 4070, 4080 yang pakai power pin 12 pH power supply ini udah bisa gitu ya. Untuk cara melepasnya ini kayaknya simpel banget ya, tanpa menggunakan obeng ya, untuk bisa melepas bagian samping kiri dulu kayaknya. Nah kan, ini kita akan langsung lepas aja seperti ini. Terus bagian tuh, ini juga tinggal dilepas seperti ini aja. Nah, di casing ini tuh ada dua bracket. Nah, ini bisa dilepas pasang. Kalau misalkan kalian mau menggunakan IO water cooler, nanti si radiatornya bisa dipasang di sini. Terus untuk bagian power supply-nya juga, ini bisa dilepas pasang juga, teman-teman. Jadi si casing ini tuh kayak semi modular ya, bisa dilepas pasang sesuai dengan komponen yang bakalan kita akan pakai juga. Oke. Kita akan langsung saja instalasi. Kebetulan di sini saya punya motherboard ITX ya. Nah, di sini saya akan pakaikan komponen dari AMD ya. Ini adalah soket AM5 dan prosesornya ini prosesor terbaru juga, yakni si Ryzen 5 7500F. Oke, kita akan tancapkan. Motherboard ini udah ada panelnya di sini, jadi kita akan langsung tancap aja ke si casingnya seperti ini. Terus untuk coolernya nanti kalau misalkan mau pakai tower ini up to 142 mm. Jadi tingginya si cooler jangan lebih dari 142 ya, supaya nantinya tetap masih bisa ditutup. Oke, untuk pemasangan si motherboard ini udah. Selanjutnya kita akan pasang power supply. Karena menggunakan power supply SFX yang kecil, jadi bautnya di sini tuh hanya dipasangkan 3 aja, teman-teman. Nah, jadi bautnya cuman ada 1, 2, 3. Ini seperti ini. Ini nggak apa-apa, memang modelnya seperti ini supaya nantinya bisa lebih leluasa untuk pemasangan fan atau kabel manajemen ya. Atau juga kalian bisa menggunakan power supply yang ATX yang seperti biasa, ini masih muat juga di sini. Tapi kebetulan karena pengen lebih lega ya di sininya, saya pakai power supply yang ukurannya SFX seperti ini gitu. Oke, kita akan langsung tancap ke sini. Nah, setelah instalasi kita akan langsung kencangkan dengan 4 baut yang tadi untuk mengencangkan si bracket power supply ya. Posisinya di sini 2 dan di samping kirinya juga ada 2. Nah, oke teman-teman. Setelah selesai, nah seperti ini. Jadi posisinya nanti power supply di sebelah sini,
motherboard sebelah sini, nanti kalau pakai air radiator di sini dan GPU-nya nanti akan di bawah. Oke, untuk NVMe-nya kita pasangkan XPG Gaming S70 Blade ya, yang 1 TB. Nah, oke, kita akan tancapkan di sini. Sebelum kita instalasi yang lain-lain, nah kita akan pasangkan dulu si XPG-nya nih. Terus untuk memori RAM-nya, nah, dari Lancer DDR5 2x16, jadi 32 GB ya. 6000 MHz. Oke, ini dia komponennya. Mudah-mudahan cukup ya. Oke, kita simpan dulu si casingnya. Kita siapkan dulu Ayo Water Cooler 240 mm. Ini dari Plus Player ya. MT240 Motra ya. Brand dari China ini selalu memberikan inovasi-inovasi yang modern ya. Cantik tampilan-tampilan yang cukup menarik. Nah, ini dia ya. Oke, saatnya kita instalasi Ayo Water Cooler. Tapi ya ini masalahnya pasti dengan perkabelan karena menggunakan ARGB ya. Di sini saya akan coba pasangkan dulu area pumpnya dulu ya. Pumpnya dulu kita instalasi di sini. Kita pastiin, nah ini untuk instalasi perkabelan jangan sampai ya, terkena fan. Nanti kalau misalkan si kabel-kabel ini terkena fan, wah bahaya banget nantinya. Bakalan kerasa jedak-jeduk gitu. Nah gunanya si dua ini, ini untuk bisa menahan si radiator di bagian sini. Jadi ini posisinya kan bisa dilepas pasang, misalkan radiatornya pengen maju atau pengen mundur gitu ya. Ya udah kita akan sesuaikan dengan kebutuhan si baut radiatornya. Oke, misalkan ini di sini nih posisinya di sini. Oke, kita akan baut dulu. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk si radiator kita pasang di sini. Oke, teman-teman, setelah tadi ya perjuangan ya instalasi Ayo Water Cooler terus kabel manajemen, memang ini belum serapih yang diharapkan, tapi ini insya Allah udah semuanya normal ya, udah semuanya bisa terpasang. Sekarang tinggal GPU-nya. Kalian bisa lihat di sini teman-teman, segitu penuhnya ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Dan ini nanti GPU 3 fan ya, apakah memang bisa muat di sini atau tidak? Kita akan coba pasangkan langsung. Oke. Pertama-tama kita akan buka dulu untuk slot expansionnya. Di sini tersedia ada 3. Banyak, tapi menurut saya sih memang ya untuk kabel manajemennya di sini agak kesulitan, untuk bisa merapihkannya. Karena ini saya ngejar konten video, jadi untuk instalasi kabel memang belum terlalu rapi-rapi banget ya, supaya videonya nggak terlalu lama. Oke, ini kabel GPU 3 fan ya, RX 6670 XT. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan muat. Masuk. Wes. Kalian bisa dengar barusan cek gitu ya. Dia udah masuk, teman-teman. Wah, luar biasa sekali ya. Posisinya udah serem sekali nih. Oke, teman-teman, akhirnya di sini beneran muat ya, sesuai dengan spek yang diberikan oleh si SUP ya, SSUPD Mushroom ya. Muat Ayo 240 mm, muat juga GPU yang 3 fan gitu ya. Wah, luar biasa. Ini memang sedikit perjuangan ya, teman-teman. Mudah-mudahan si komponen ini airflow-nya bagus ya. Di sini saya belum tambahkan fan ya untuk membantu airflow. Tapi sebelum memastikan kita mau tambah fan di mana, saya mau pastiin dulu si komponen ini tuh berjalan normal. Nanti kalau misalkan udah normal, barulah kita tambahkan posisi fan yang bagus di mana gitu kan. Terus posisi perkabelan nanti mau dirapikan seperti apa. Nah, baru kita bereksperimen kembali gitu. Wah, keren banget ya. Kita pasangkan dulu
Oke, ini untuk bagian atas. Ini bagian samping. Kelihatan ya? Oke teman-teman, kita akan coba pertama kalinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman dan tidak terjadi. Oke, ini powernya ada di belakang ya. Tombolnya cuma ada satu, di depan nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Nah, ini ARGB-nya hanya dari si AIO water cooler, dari si first player itu yang selangnya itu yang ada ARGB-nya, terus sama memori RAM XPG Lancer. Selain itu tidak ada RGB lagi. Oke, airflow-nya di sini belum saya tambahkan fan sama sekali. Kita akan tes dulu ya gimana performanya. Dan kita akan tancapkan monitor di sini, kita akan lihat sama-sama. Oke, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita ke pengujiannya. Saya benchmark Horizon Zero Dawn ya, resolusi 1080p gitu kan, dengan presetnya Ultimate. Kita bisa lihat di sini si RX 6750 XT ini penggunaannya udah mentok-mentok lah ya. Suhunya adem banget ya, 63, 64 derajat Celcius ya. Ya bisa jadi ini si GPU-nya seperti ini hampir sama dengan casing-casing yang standar, casing-casing ATX yang besar gitu. Suhunya sekitar 66, 65 gitu, 67, naik turun sedikit lah dengan usage di 90%-an ya. Terus untuk si Ryzen 5 7500F di sini penggunaannya ya hampir 60-70% ya, dengan suhu 77 derajat Celcius. Kalau dibilang ini panas ya mungkin bisa jadi sih ya, atau juga airflow-nya untuk bagian si prosesor ya, bagian motherboard ke atas ini kurang begitu bagus lah, harus ditambahkan satu fan exhaust atau satu fan intake ya untuk bisa memberikan udara segar di dalam si komponen ini. Atau juga mungkin si AIO water cooler di sini ya kurang optimal lah ya untuk menyalurkan panas cairan yang ada di radiator. Jadi ya di sini 76 derajat Celcius. Jadi saran saya kalau misalkan ini pengalaman pribadi aja ya, kalau pakai casing si Mushroom D ini lebih enak memang pakai tower ya, air cooler ya, misalkan yang dual fan atau dual tower gitu, supaya apa ya, exhaust ya, airflow di dalam casing itu memang benar-benar cepat keluar si panasnya ya, dibandingkan menggunakan AIO 240 mm. Tapi intinya di sini ya memang sesuai dengan klaimnya si SSUPD Mushroom D ini memang bisa ditancapkan GPU 3 fan, AIO 240, intinya semua speknya memang beneran bisa diinstalkan di sini. Cuman untuk airflow menurut saya memang lebih enak pakai air cooler aja gitu. Oke, gimana menurut kalian setelah tadi melihat ya proses instalasinya, terus casing si Mushroom D ini apakah worth it dengan harganya? Kalau di luar tuh 9,9 dolar ya. Mungkin kalau dirupiahin sekitar 1,3 1,4 jutaan. Gimana menurut kalian, worth it atau tidak? Coba komentar aja di bawah. Oke, gitu aja ya, cukup ya untuk pengujiannya. Untuk airflow GPU aman banget, tinggal nanti kalau pengen dingin lagi si prosesornya saya tambahkan fan intake. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.